Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inga Melana Kusumawati, kelas AS 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya mata kuliah Tata Hukum di Indonesia. Akan menjelaskan kembali webinar tentang materi yang bertema Force Majeure dalam masa pandemi COVID-19, dampak sosial, hukum, ekonomi, dan pembangunan. Force Majeure dalam masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam penyelesaian pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu, keputusan presiden atau Kepres, dan berbagai peraturan perundang-undang lainnya. Salah satu dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Ketika Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tersebut disahkan pada tanggal 13 April 2020, muncullah pertanyaan. Yang pertama, apakah Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tersebut serta-merta dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa? Nah, untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa atau force majeure, perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi case by case basis, obligor atau pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu yang pertama isi perjanjian, dan yang kedua itu jenis usaha obligor. Pertanyaan yang kedua, apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi? Isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi, dan apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Di dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian atau perikatan Indonesia, terdapat alasan atau dasar pemaaf yang dapat digunakan oleh salah satu pihak dalam kontrak untuk tidak memaksa kewajibannya atau prestasinya kepada pihak lain dan tidak mendapat hukuman, yaitu keadaan memaksa atau force majeure. Keadaan memaksa atau force majeure adalah pembelaan debitur untuk membenarkan tidak terlaksananya prestasi kontrak disebabkan oleh peristiwa yang di luar dugaan atau suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk berprestasi, di mana halangan tersebut timbul di luar salahnya para pihak dalam perjanjian. Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata hanya menentukan akibat hukum dari keadaan memaksa, yaitu pihak debitur tidak harus membayar biaya, ganti rugi, dan bunga, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Secara umum, keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua, yakni yang pertama keadaan memaksa absolut. Keadaan memaksa absolut merupakan situasi di mana seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Dalam hal terjadi keadaan memaksa absolut, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya pengakhiran perjanjian. Yang kedua, keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa relatif merupakan situasi di mana suatu kewajiban atau prestasi masih mungkin dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan yang sangat besar.
Dalam hal terjadinya keadaan memaksa relatif atau hardship, akibat hukumnya adalah penundaan kewajiban atau pelaksanaan renegosiasi kontrak. Selanjutnya yang ketiga, jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional nol alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi dalam atau tidak dapat untuk memenuhi prestasinya. Hal ini karena terdapat perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penempatan COVID-19 sebagai bencana non-alam dianggap atau diartikan sebagai keadaan memaksa atau force majeure, berdasarkan isi perjanjian atau kontrak keadaan atau situasi ini tidak dapat diberlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Dalam hal obligor dan pihak terhadap siapalah memenuhi prestasi tidak sepakat apakah obligor yang tidak mampu memenuhi prestasi karena dampak dari COVID-19 dianggap wan prestasi atau karena keadaan memaksa, maka pengadilanlah yang seharusnya menentukan apakah COVID-19 sebagai bencana nasional nol alam adalah suatu keadaan memaksa bagi obligor yang bersangkutan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana kemungkinan mengajukan kepailitan? Kepailitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak bisa membayar hutangnya karena alasan-alasan terkait COVID-19, sebagaimana analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa atau force majeure di muka, maka pendapat hukum yang sama juga berlaku untuk perusahaan yang berniat untuk mengajukan kepailitan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Pesan saya, jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.